a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa qala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ustaz dan ustazah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa menambah kajian kita setelah kajian Kamis malam Jumat sudah berjalan dengan lancar. Kita tambah satu lagi majelis kajian yang khusus membahas tentang permasalahan-permasalahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena permasalahan akidah ini adalah permasalahan yang sangat penting, yang merupakan tujuan dari hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ini adalah tujuan hidup manusia, sehingga karena urusan akidah ini diturunkanlah kitab-kitab dari langit yang kita tidak tahu berapa banyaknya kitab yang telah turun, dan diutus 124.000 nabi dan rasul pada setiap zaman, di setiap umat. Untuk apa? Untuk mengajarkan akidah as-shahihah, ya, akidah yang benar, dan membersihkan akidah-akidah umat yang dikotori oleh unsur-unsur kesyirikan. Karena urusan akidah inilah pula, ya, para nabi dan para rasul banyak dimusuhi oleh kaumnya. Ada yang diusir, ada yang dibunuh. Tak terkecuali adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, yaitu para dai-dai yang mengajak kepada akidah yang benar. Pasti
akan dimusuhi, ya, pasti akan mendapatkan perlawanan dari umat. Nah, memang mayoritas umat manusia sudah menyimpang jauh, ya, saking jauhnya penyimpangan umat manusia pada permasalahan akidah ini, maka mereka telah menganggap akidah-akidah yang batil itu adalah benar, sementara akidah shahihah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu dianggap salah. Siapapun yang berani mengusik keyakinan yang ada pada suatu masyarakat, yang ada pada suatu umat, ya, pasti akan mendapatkan perlawanan dari orang-orang di sekelilingnya. Sehingga bisa dikatakan, ya, ada istilah di antara para ulama itu, apabila seorang ulama itu, ya, kedudukannya di tengah umatnya itu baik-baik saja, maka sudah dipastikan dia belum berdakwah dengan benar. Karena para dai yang sudah berdakwah dengan benar, bagaimana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul yang lain, pasti akan bersinggungan dengan masyarakat, pasti akan bersinggungan dengan orang-orang musyrik, yang mana itu akan mengancam dirinya dan mengancam para pengikut yang ada di sekeliling. Baik, salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Kita mulai dari mana dulu nih, Us? Kita mulai dari bab 2, ya, melanjutkan materi Ramadan kemarin, ya. Bab 2, ya. Kitabul Iman, ya. Ini areng ganggu wong mbut gawe. Baik, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustadzah yang berbahagia, kita mulai kajian kita dari Kitabul Imani. Kitabul Imani. Jadi kitab itu menurut istilah para ulama adalah kumpulan hukum-hukum. Maka di dalam penyusunan literasi di dalam Islam itu pertama adalah kitab yang paling tinggi, dan nanti disusul bab, ya, dan subbab-subbab yang lain. Yang paling tinggi biasanya adalah kitab. Misalnya kitabut toharoh, kitabus sholah, itu adalah bab yang paling tinggi. Di sini adalah Kitabul Imani. Adapun ini itu kumpulan hukum-hukum yang berkaitan dengan iman. Al-babul awalu, adapun bab yang pertama. Jadi setelah kitab nanti muncul bab. Makna imani itu makna iman.
Nah, apa itu iman? Al-imanu adapun iman fil lugati secara bahasa atas diku itu membenarkan. Yang namanya iman itu artinya adalah membenarkan. Tasdik atas diku. Jadi al-imanu itu maknanya sama dengan at-tasdiku, membenarkan segala yang berasal dari yang diimani tadi. Apapun yang dikatakan oleh yang diimani tadi pasti dibenarkan. Itu namanya iman. Iman kepada Allah berarti membenarkan segala perkataan-perkataan, firman-firman yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasul berarti kita membenarkan apa saja yang berasal dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang dibawa kita benarkan, itu iman namanya. Kalau ada yang dibenarkan, ada yang tidak, namanya nifaq. Dan lain lagi. Kalau separuh-paruh namanya nifaq. Kalau tidak membenarkan sama sekali namanya kufur. Sudah jelas ya. Jadi kufur atau kafir, nifaq, kemudian iman. Kalau membenarkan 100% itu namanya iman. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul, apa saja yang datang dari Rasul, sanadnya kuat, kita benarkan, itulah iman. Tapi kalau ada yang dibenarkan, ada yang tidak, itu namanya nifaq. Orangnya namanya munafik. Kalau menolak itu namanya kufur. Orangnya namanya kafir. Jadi jelas ya istilah-istilah ini ya. Jadi al-imanu adapun iman fil lugati secara bahasa itu adalah at-tasdiqu, membenarkan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita benarkan semua syariat-syariatnya, semua firman-firmannya. Kalau kita iman kepada Rasul, berarti semua yang datang dari Rasul kita benarkan. Wa fi syar'i, dan di dalam syarak, apa itu iman? Al-imanu tasdikun bil qalbi. Itu membenarkan di dalam hati. Benarkan di dalam hati. Jadi di dalam hatinya muncul keyakinan bahwa yang disampaikan ini adalah benar, yang datang dari Rasul ini benar. Berarti tasdikun bil qalbi. Hatinya mengakui tentang kebenaran hal tersebut. Kemudian wa iqrarun bil lisani, mengikrarkan secara lisan. Jadi lisannya juga menyampaikan hal yang sama. Iqrarun bil lisan, dimulai dengan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimalnya itu. Dan di dalam pembicaraan juga menunjukkan orang yang hatinya membenarkan. Jadi hati dan lisannya itu sama. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota badan, dengan ibadah-ibadah. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota badan. Di dalam redaksi yang lain wa amalun bil jawarih. Jawarih itu adalah sama ya, anggota badan.
Jadi tiga-tiganya ini harus sinkron, hati, lisan, dan perbuatan. Ya. Kalau lesannya iman, kalau hatinya yakin, lesannya juga ngomong iman, kemudian amalnya juga menunjukkan sebagai orang yang beriman, itu berarti dia adalah sebenar-benar orang yang beriman. Kalau artinya iman, ya, kalau artinya iman, lesannya ngomong tidak, ya nggak ada ya. Biasanya itu yang ditampakkan itu lesan dan perbuatan, yang disembunyikan adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Tidak ada orang yang sebenarnya dia beriman, tapi ya mungkin ada juga ya, tapi lesan dan anggota badannya amalnya belum, misalnya belum berani. Itu disebut katimul iman. Katimul iman, orang yang menyembunyikan imannya karena takut ancaman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau sebaliknya, lisannya ngomong iman, amalnya koyok orang beriman, tapi sebenarnya dia benci terhadap Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu tadi yang kita sebut sebagai nifaq. Itu. Jadi iman itu dinilai dari keyakinan hati, ikrarnya melalui lisan, dan bisa dilihat lewat amal perbuatan. Yazidu yang bertambah apa iman bitaati dengan taat. Iman seseorang akan bertambah apabila melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila melakukan amalan-amalan baik, iman seseorang itu dalam keadaan bertambah. Ketika menghadiri majelis taklim seperti ini, ini kan termasuk ketaatan kepada Allah, imannya bertambah. Nanti pulang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, berkumpul dengan masyarakat awam, carane aki ngedrop. Aki itu kan ada masanya tegangannya bertambah, ada masa tegangannya berkurang. Nanti melakukan ketaatan lagi, bertambah lagi. Nanti pulang lagi, berkurang lagi. Itu kayak aki kangelan ya, kayak HP lah ya. Kalau habis melakukan ketaatan terus seperti setelah dicas full 100%, yakin. Tapi nanti setelah dipakai lama, pakai main medsos lama, nanti baterainya berkurang. Wayan kusu dan berkurang apa iman bil maksiati, karena maksiat. Iman bisa bertambah karena taat, iman bisa berkurang karena maksiat. Intinya iman itu bertambah dan berkurang, naik turun, tidak tidak konstan, ya, tidak stagnan, tapi fluktuatif bahasanya. Iman itu fluktuatif. Kayak nilai rupiah fluktuatif. Kayak
bagi hasil BMT juga fluktuatif ya. Memang seperti itu normal ya, fluktuatif, tidak tidak garis lurus terus tidak sesuatu yang stagnan, tetapi sesuatu yang fluktuatif. Iman itu bertambah dan berkurang. Fa'idza Fa'idza tutla alaihim ayatuhu wa idza tuliyat tutla wa idza tuliyat, mohon maaf, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Itu ya. Idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu apa ayat-ayat Allah, zadat maka bertambahlah hum pada mereka apa nih? Keimanannya. Itu iman bertambah dan berkurang, bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Sudah jelas ini ya pengertian iman. Duhulul a'mali fi musammal iman. Duhulul a'mali fi musammal iman. Adapun pembahasan berikutnya ini adalah masuknya amal-amal fi musammal iman ke dalam nama iman, atas nama iman. Jadi amal-amal kita itu mengatasnamakan iman. Apapun yang kita lakukan mempengaruhi keimanan. Kalau amalan kita baik berarti menambah keimanan. Apabila amalan kita buruk atau sia-sia itu akan mengurangi keimanan. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah masalah iman ini adalah amal seseorang mempengaruhi keimanan. Jadi keimanan seseorang itu adalah hasil tarik menarik gitu ya, antara amalan baik dan amalan buruk, kemudian memunculkan resultan gaya gitu ya. Dan memunculkan resultan itu, resultannya imannya segini. Loh kenapa kok segini? Wingi kita ingin badai temenanan kok. Bar ibadah nglakoni maksiat. Al-a'malu, adapun amal-amal, dahilatun itu masuk fi musamal iman, atas nama iman. Dalla telah menunjukkan ala dalika atas berpengaruhnya amal terhadap iman alkitabu apa nas-nas kitab, wa sunnatu dan nas-nas sunnah, wa ijma'u salafi dan ijma' para ulama salaf. Jadi para ulama salaf semuanya berpandangan bahwa iman itu sangat dipengaruhi oleh amalan-amalan seseorang dan juga Alkitab dan Sunnah Nabawiyah. Ini dalilnya kuat, kitab, sunnah dan ijma'. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang berikutnya ziyadatul imani wa nuqsanuhu. Ziyadatul imani, adapun ini itu bab tentang bertambahnya iman, wa nuqsanuhu dan berkurangnya iman. Al-imanu, adapun iman, yazidu itu bertambah apa iman, wa yanqusu dan berkurang apa iman. Diulang-ulang ya.
yazidu bertambah apa iman bittaati dengan ketaatan, wayan kusu dan berkurang apa iman bil maksiati karena maksiat. Wa ala dalika dan atas pernyataan tersebut, dan itu atas pernyataan tersebut adilatun adalah dalil-dalil kasiratun yang banyak. Dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Minha itu diantaranya dalil tadi yang kita baca, al-awalu adapun yang pertama qaulullah ta'ala itu firman Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama hanyalah al-mu'minuna adapun orang-orang yang beriman, alladzina itu orang-orang yang idza dzukira apabila disebutkan Allahu sapa Allah wajilat maka bergetar. Wajilat maka bergetar apa qulubuhum hati-hati mereka. Jadi orang yang beriman itu cirinya satu, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, wajilat bergetar. Karena apa? Karena takut siksanya, takut ancamannya. Bergetar karena apa? Karena takut akan keagungannya, takut akan keperkasaannya. Wajilat bergetar hatinya. Bergetar karena apa? Sangat ingin memperoleh rahmat dan kasih sayangnya. Wajilat getar. Jika dibacakan nama Allah itu sing dieling-eling apa? Swarga sama neraka. Di surga seolah-olah kelihatan di depan mata, neraka seolah-olah menyala-nyala, kelihatan di sekelilingnya. Wa idza tuliyat, yang nomor 2, wa idza tuliyat dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu apa ayatnya, zadat maka bertambah hum pada mereka apa nih? Imanan, imannya. Imanan ini sebenarnya bisa dibaca dua. Yang pertama bisa dibaca tamyiz, yang kedua bisa dibaca maf'ul sani. Maf'ul sani dari zada. Zada ini termasuk a'ta wa akhwatuha. Jadi membutuhkan dua maf'ul sebenarnya. Rabbi zidni ilman. Keimanan bisa dibaca tamyiz, bisa dibaca maf'ul sani dari zada. Coba kita lihat kalau dibacakan Al-Quran seperti ngaji seperti ini kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu
imannya bertambah. Dan yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah-musibah, terhadap upaya-upaya, doa-doa yang belum terkabul, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syawahid di dalam ayat ini yang berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya iman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Bertambahnya karena apa? Karena taat, termasuk mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, itu kan juga ketaatan, dan juga ketaatan yang lain. Asani, adapun dalil yang kedua, Faqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman, bid'un itu 3 wa sab'una dan 70. Apane subatan, cabangnya. Iman itu ada 73 cabang sampai 79 cabang, karena bid'un itu menunjukkan satuan 3 sampai 9. Jadi mengatakan 73 ya boleh, 79 ya boleh, 74 ya boleh, 75 ya boleh. Tapi Nabi seneng yang ganjil. 73 boleh, 79, 75, 77 ya boleh. Al-imanu, adapun iman, bid'un itu 3 wa sab'una dan 70. Apane subatan, cabangnya. Iman itu ada 73. Cabang iman yang 73 apa saja, Tat? Nah, sesuk marane aku tak dono siji. Penceritana saiki yo kakean. Ini ditunjukkan 3 saja. Ditunjukkan Nabi 3 saja, nak pengen genep 73 nanti ke rumah. Ini ditunjukkan Nabi 3 saja, yang penting fa'afdoluha, adapun cabang iman yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kita memelihara tauhid, ya, artinya beribadah kepada Allah saja, menjauhi sekutu-sekutu baginya. Jadi nek ana wong muni aja ono syirik, jauhi saja, itu adalah menjauhi hal seperti itu adalah termasuk amalan yang paling afdol. Amalan yang paling afdol. Karena menjaga la ilaha illallah ini adalah merupakan cabang yang paling tinggi, artinya kalau diamalkan pahalanya paling besar, kalau dilanggar dosanya paling besar. Makanya nanti terjadi bertambah dan berkurangnya iman tuh karena ada cabang besar, ada cabang yang sedang, ada cabang yang kecil. Anak senengane amalan-amalan yang kecil, ya tambahi sidik-sidik. Contohnya apa amalan yang ini? Wa adnaha, adapun cabang yang paling rendah, imatatul adha anit tariqi, itu menyingkirkan bahaya dari jalan. Jadi pengen amal sing sidik, aku amal sing sidik-sidik aja.
Ya nyingkirno krikil-krikil ning dalan iku. Bawa kol brodol. Bawa kol brodol karo magnet. Apa jenenge? Magnete dawane semeter digeret terus dalan. Iku imatatul adza anit cek biayane ana mobil, ana apa mau? Magnet mubeng foto setiap hari itu adalah cabang iman yang paling kecil. Itu apa dilakoni bendina ya apa ya? Niate golek paku ya. Niate golek paku untuk sekilo lumayan. Paku sekilo berapa rata? Itu imatatul adza anit thariq termasuk nek ana apa pang pelem sing mangklung ning dalan kira-kira ngantem bathuk, nah itu termasuk kudu dikethok. Aja kuwalik dalan wis alus-alus malah diwe bunuhan polisi tidur malah. Iku ora imatatul adza anit thariq malah gasangi ada ya. Gasangi ada di tengah thariq. Imatatul adza anit thariq itu cabang yang paling rendah, yang paling sepele, itu termasuk iman itu. Wong sing nglakoni termasuk duwe iman. Sing sedeng-sedengan wal haya'u adapun malu subatun itu satu cabang minal imani dari iman. Isinan kayak Pak Agan kan pokoknya isinan. Nah itu termasuk jadi iman. Jadi nek ana wong isinan aja itu. Ana wong ngingah-ngingah aja itu wong isinan ku apik. Jadi iman. Pak Agan kok misalnya isinan amal apa-apa isin aja itu. Itu cirine orang yang masih punya iman. Termasuk pertengahan loh iman ini. Kayak sebagaimana Nabi ketika Umar ya ora sabar karo wong Madinah. Umar wong tugas untuk poin bareng hijrah ke Madinah, ketemu wong Madinah isinan gregeten deh dicegah oleh Nabi. Barno Umar barno wong Madinah jan wonge isinan al haya'u minal iman. Wong isinan kayak Pak Agan, wis ana sing duwe kayak Pak Wiji ya niku pantes ya. Kayak Pak Agan kok isinan. Apa dia meyakinkan. Itu. Jadi cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid, yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan, sing rodok pertengahan. Apa? Al haya'u, menjaga rasa malu. Aku jadi ning ngarep iki isin kok saja. Jadi aku isinan kok ya. Ning ngarep iki jadi isinan. Itu dari dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa demikian? Ada iman yang rendah, ada iman yang sedang, ada iman yang tinggi. Konsekuensi pengamalannya pun demikian. Yang berani mengamalkan cabang iman yang tinggi berarti imannya bertambah tinggi. Yang berani mengamalkan iman yang
cabang iman yang pertengahan, ya imannya pertengahan. Tapi yang pan ini ngelakoni iman sing ndek-ndekan, imannya ya rendah. Demikian juga ada orang yang berani melanggar cabang iman yang tinggi. Klorote ya dhuwur serot. Berkurangnya wakil. Kalau yang berani dilanggar tuh iman-iman yang pertengahan, ya berkurangnya pertengahan. Kalau yang berani dilanggar tuh hanya iman-iman yang cabang iman yang rendah-rendah, ya berkurangnya sedikit. Sehingga hasil akhirnya iman itu bertambah dan berkurang setiap hari, tidak tetap. Dan di antara kita sebanyak ini, meskipun amalnya sama, imannya berbeda-beda. Ada yang kamilul iman, ada kamilul iman, orang yang imannya sempurna. Ada yang imannya ya pertengahan, sedengan. Ana sing imane tekor fasik. Jadi lek ngamal 10 maksiate 16 minus sesuk yang ngono. Sesuk amalku kok 10, ngamalku tak gawe selawe, bareng ngamal selawe kesel maksiate 35, tekor meneh. Akhirnya dia jadi orang yang fasik, yaitu orang yang masih punya iman tapi banyak melakukan maksiat. Maksiate ora iso ditutup karo amale, soalé budina totalan ku minus 5, minus 6. Tahu minus loro lumayan gitu. Tapi minus terus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Malu kok bagaimana lah Cah? Ya, besok dibahas tentang malu ya, kata Edo penasaran. Bayang aku nek malu wis paham ya, malu. Angkat sekolah malu kan, angkat sekolah malu. Kemarin telat sekolah malu. Wong pemalu kok rantau. Bukan. Tapi misalnya maju ning ngarepe wong malu ya ora apa-apa. Iku kan apa jenenge kuatir nek riya. Misalnya kan gitu kan ya ora apa-apa. Ya nanti ini sing menarik iki cabang malu. Cabang tauhid akeh dibahas. Cabang iku wis jelas. Malu. Nanti kita bahas penjelasan malu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan itu perilaku orang Madinah yang pemalu. Ini kita fokus di sini dulu ya. Kita lanjutkan wahadhihi syu'abu. Adapun inilah cabang-cabang. Berapa tadi? 73. Minha itu diantaranya cabang, diantara 73 cabang. Ada cabang-cabang yazulu yang hilang
al imanu apa iman bizawaliha dengan hilangnya cabang ijma'an berdasarkan ijma' para ulama. Contohnya apa? Kasaha data ini seperti dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu hanya satu cabang. Tapi kalau dia hilang, meskipun 72 cabang yang lain masih, maka 72 cabang yang lain tidak ada gunanya, dianggap hilang karena ada cabang syahadaten yang hilang. Ini ada cabang yang inti yang bisa mempengaruhi cabang yang lain. Jadi di antara 73 itu enggak sama besarnya, kualitasnya enggak sama. Ada cabang yang sangat besar sehingga bisa mempengaruhi 72 cabang yang lain. Seperti syahadat. Kalau syahadat hilang, meskipun 73, 72 yang lain masih, tidak dianggap. Ada satu cabang yang bisa menghilangkan semua. Jumlahnya berapa cabang yang seperti ini? Jumlahnya ada 6 yang disebut dengan rukun iman. Jadi 6 ini bisa mempengaruhi yang lain. Misalnya ada orang yang tidak percaya kepada malaikat, meskipun 72 cabang yang lain masih ada, dia enggak iman kepada malaikat Allah. Cabang yang lainnya enggak dihitung, dianggap batal semuanya. Itu. Jadi cabang-cabang ini ada cabang-cabang besar yang membuat iman itu hilang apabila salah satu cabang tadi enggak ada. Contohnya 2 kalimat syahadat, atau lebih komplit lagi adalah 6 rukun iman. 6 rukun iman itu. Wa minha, dan itu diantaranya 73 cabang, ma ada cabang-cabang la yazulu yang tidak hilang apa iman bizawaliha dengan hilangnya cabang ijma'an menurut ijma' para ulama. Contohnya apa? Katarki imatatil adha anitorik, seperti wong sing ra gelem gawa kol brondol, gawa magnet dawane semeter, terus mubeng kutha juga iya Pak. Aku misalnya kita nggak mau melakukan itu nggak batal. Ora usah lho, kowe ngono lho. Ning dalan ana paku akeh kowe ora gelem jukuki nganggo magnet, kowe berarti batal imanmu. Tidak. Karena dia cabang kecil, bukan cabang-cabang besar. Terus misalnya ada cabang namanya malu. Ana wong sing ra isin. Mangan ya ora isin. Terus pokoknya sarap isine pedhot gampang gitu. Ana wong nganti sarap isin nganti pedhot. Tidak jadi dia hilang imannya, tidak. Karena bukan termasuk cabang iman yang 6 tadi. Nah, kira-kira begitu ya kalimat itu.
Bahadi suabu, adapun inilah cabang-cabang, minha itu diantaranya 73 cabang, ma ada cabang yazulu yang hilang al imanu apa iman, bisa walia dengan hilangnya cabang, ijma'an berdasarkan ijma' ulama. Kasyahadata ini contohnya 2 kalimat syahadat karena termasuk rukun iman. Wa minha itu diantaranya 73 cabang, ma ada cabang layazulu yang tidak hilang al iman, layazulu tidak hilang al iman opo iman, bisa walia dengan hilangnya cabang, ijma'an berima katar kalimat ada anitorik. Karena mau ora gelem metili paku ning dalan ora dadi ilang imane. Karena dia termasuk cabang iman yang kecil, bukan cabang iman yang pokok. Wa bihasbi mangzilati su'abi, dan dengan mempertimbangkan kedudukan cabang tadi ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang wa bihasbi mangzilati su'abi, dan dengan mempertimbangkan kedudukan cabang-cabang wal qiyami, dan pelaksanaan biha dengannya cabang, takti maka muncullah, datanglah apa ziyadatul imani, teori bertambahnya iman, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya. Jadi yang membuat kesimpulan adanya bertambah dan berkurangnya iman itu yang pertama adalah kedudukan 73 cabang itu berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian pelaksanaan orang melaksanakan cabang iman itu juga berbeda-beda. Meskipun cabang iman yang dilakukan itu sama, tapi kalau pelaksanaannya berbeda, hasilnya juga berbeda. Itulah yang mempengaruhi tinggi rendahnya atau bertambah dan berkurangnya iman. Apa yang mempengaruhi pelaksanaan cabang iman? Yang mempengaruhi hasil pelaksanaan cabang iman. Yang pertama ilmu. Yes, ikhlas dulu lah ya. Ikhlas dulu. Keikhlasan seseorang di dalam melaksanakan amalan itu tentu berbeda-beda. Ada yang ikhlasnya bisa 100% kayak Aroto karo Pak Agan dur ndi kira-kira. Dur Pak Agan. Aku anut ayah lho. Ana wong sing nglakoni salat ku ikhlase iso 100% kaya Pak Agan. Bendal. Ana sing misale 95%. Ana sing ikhlase 70%. Ana sing ikhlase separuh. Ana sing blas ra ikhlas tenan. Salate mergo piket. Jadi ora piket ra salat. Jadi blas ra ikhlas. Itu pelaksanaan tuh berbeda-beda. Dipengaruhi yang pertama apa tadi? Keikhlasan. Yang kedua yang mempengaruhi adalah ilmu. Ilmu seseorang tentang ibadah tersebut. Podo salate 4 rakaat, podo khusuke misale nganti 6 menit. Sapa sing salat isya nganti 6 menit. Aduh. Beda-beda hasilnya. Karena ilmu tentang ibadah tersebut berbeda-beda. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ya seluk beluk ibadah tersebut. Kalau sholat ya tentang
syarat rukunnya sholat, ya tentang sunah-sunahnya sholat, tentang makruh-makruhnya sholat, tentang ya macam-macam lah, termasuk tentang pengetahuan seseorang, ilmu seseorang tentang gerakan sholat. Gerakannya kan beda-beda sebenarnya kayak gerakannya beda-beda. Ono sing pas ngadeg diklok, ono sing setengah lurus, sing dangak, ono sing nolak. Kan beda-beda. Tangannya ono sing sedagep ning dhuwur kene, ono sing tengah, ono sing ngisor. Ono sing miring, ono sing obah kukur. Kabeh awake dikukur. Soale lek salat isya urung ngadus dadi gatel kabeh. Itu yang kedua tentang ilmu. Jadi keikhlasan seseorang, ilmu seseorang tentang ibadah tersebut. Dan yang ketiga tentunya adalah masakoh. Masakoh itu apa? Masakoh ya kesulitan orang dalam menjalankan ibadah tersebut, ya. Salate Mas Ali sing jenom beda karo salate wong sing jenenge kolesterole muda, asam urate muda, beda kesulitane. Ya. Kok guyu tenan kok. Beda kesulitane. Ngadege beda. Wali kan jeng nying. Nying. Rukuke nying. Yang penting aja mbalapi imame. Tapi sing wis kolesterol, asam urat, mana? Gula darah, darah tinggi, itu kan apa ngadeg kan angel, kerengkang. Wis kerengkangan malah sirai nyundul bokonge ngarepe. Sampai kejengkangan. Nah itu, jadi wabi hasbi mangzilati su'abi, dan dengan memperhitungkan, dengan mempertimbangkan. Hasbun itu artinya menghitung ya, makna aslinya. Wabi hasbi mangzilati su'abi, dan dengan memperhitungkan kedudukan cabang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Wal qiyami biha, dan mempertimbangkan pelaksanaan seseorang dalam ibadah tersebut, nah itu juga berbeda-beda, dipengaruhi oleh tiga hal tadi. Takti maka muncullah ziyadatul imani, teori bertambahnya iman, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya iman. Bisa ditompo ya ini ya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah besar kecilnya cabang iman. Yang kedua adalah kualitas pelaksanaan cabang iman. Wa idza sabata, maka apabila telah tetap ziyadatul imani wa nuqsanuhu, apa bertambahnya iman, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya iman. Ini efeknya, endingnya, fa inna ahlal imani, maka sesungguhnya orang-orang beriman, ahli iman, yatafadoluna, itu bertingkat. Di keimanan ini bi podo, sekolah podo bareng, ngajine podo bareng, luluse podo bareng, bijine podo. Itu kualitas keimanannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, yang pas, bertingkat-tingkat. Faminhum, maka itu diantara manusia, kamilul imani, ada orang yang imannya sempurna, seperti Abu Bakar Siddiq.
Ana wong sing kaya Abu Bakar Siddiq. Ana wong sing kamilul imani, ana wong sing imane sempurna seperti Abu Bakar Siddiq. Wa minhum, dan itu di antara manusia, man ada orang, huwa yang adapun dia man duna dalika. Ya imane pertengahan lah, kurang sempurna. Duna dalika, duna kurang, dalika sempurna. Ana wong sing imane pertengahan. Seperti Abu Masdar, ana ta nek. Rana wis. Sing turu sapa? Iya, nek sing imane sempurna Abu Bakar, sing pertengahan lah ya kira-kira Abu Masdar. Nah sing kurang kok sapa? Sing fasik sapa? Abu Lahab. Abu Janda. Ya apa Abu Janda? Wa minhum, dan itu diantara manusia, man ada orang, gua yang adapun dia man mukminun itu iman bi imanihi dengan imannya man, fasikun. Akan tetapi fasik, rusak, bi kabirati karena banyak melakukan dosa, bi kabirati karena dosa besarnya. Jadi ana wong sing iman, ana sing iman tapi banyak melakukan dosa besar, tapi dosa besarnya belum sampai kepada kekafiran. Seperti Abu Zabarano, ya itu tadi contoh. Nakisul imani li ajlil maksiati, yaitu orang yang nakisul imani, orang yang imannya selalu saja berkurang, li ajlil maksiati karena banyak melakukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan disilakan. Membacanya ya boleh, targetnya boleh. Komentar Siti ya. Gimana Ustaz? Siti lah ini. Ora wepet ben bar dan bar. Siti lah ini ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ibu, ada yang ditanyakan, Ibu? Monggo. Itu ibu-ibu kan ya, ibu-ibu pada punya semua ya, bukunya ya. Nanti kalau apa namanya ada yang belum punya nanti bisa, BMT punya stok banyak, nanti bisa membeli di BMT. Nah ini gratis dari Bu Yuni. Dan kalau bisa bawa buku tulis tebal, keris. Nah iso sing ukuran folio isine 200.
bapak-bapak rasanya adat Bapak ya. Kandani rasanya adat ya. Karena nyatet malah radikono. Tak kandani ya Bapak rasanya adat ora apa-apa. Wis ndonga muga-muga Pak paham ya. Wis Pak, enggak ada kayaknya Pak. Dzalimun li nafsi. Di mana itu adanya? Oh iya. Kalau menurut bahasa Al-Quran tadi kan iman ada yang bertingkat-tingkat, ya ada tiga tingkatan, ya. Bahasanya adalah kamilul iman sama dunal kamil. Kamilul iman, dunal kamil sama fasik. Kalau bahasa Al-Quran, ya bahasa Al-Quran itu adalah yang pertama itu sabikun bil khairat. Kamilul iman itu orang-orang sabikun bil khairat, balapan ngamal apik. Jadi ngene engko apa jenenge aku ngadeg meja niku doroyokan kabeh. Jadi berlomba-lomba beramal soleh. Jadi orang-orang seperti itu itulah orang yang kamilul iman. Kalau bahasa imannya kamilul iman, imannya sempurna. Gambaran nyatanya seperti apa? Sabikun bil. Karena ono keapian itu berlomba-lomba. Ono sandal api ya berlomba-lomba. Kono apa nih api ya berlomba-lomba. Orang ngono maksudnya itu berlomba-lomba beramal kebaikan, orang kok anggur ono sandal api balapan. Ono payung api kok BMT balapan, orang ngono maksudnya. Ya contohnya kok aku ngadeg balapan ngangkat meja. Nah itu bener. Kemudian yang kedua tadi apa? Dunal kamil ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah muktasid. Muktasid ekonomis. Nah, ini amalnya ekonomis. Nek sing sabikun bil khairat tadi itu sing wajib jelas beres. Sing sunah balapan. Wajib sunah dilakoni kabeh. Ora hitung wektu, ora hitung anu. Contone Abu Bakar nganti sok mben mlebu swarga bingung arep metu lawang sing ndi. Sing kene mempersilahkan kono aku ora metu kono sakake. Sing kono mempersilahkan. Oh kabeh lawang manggil nama Abu Bakar. Saking leh sabikun bil khairat. Padha karo awake dhewe sok bingung apa mlebu swarga. Soale ngenteni suwi kok ora sing ngundang-undang. Jadi ya padha, engko akhire bareng. Sing Abu Bakar mergo sakake karo lawang kene nek aku kono lara ati. Aku mlebu kono lara ati. Kecewa maksudnya. Wabel lawang manggil Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kabeh aku metu ndi iki sakake ya. Lah kene longa ae. Padha ae ra ndang mlebu-mlebu soalé gak ana sing manggil-manggil. Naudzubillah min menawa daftare ora tok ngisor dhewe ngono. Itu nek sing muktasid iki ekonomis. Ekonomis wae, sing penting wajibe beres. Sing penting wajibe beres. Lah sunai piye? Lah sunai ninggal gowa, nek kober dilakoni. Tugasnya rada akeh ditinggal.
lakoni sithik pas garap rapot ora usah. Biasanya nek koreksi garap rapot sing sunah-sunah ora usah. Muktasid. Jadi ekonomis. Orang muktasid bahasanya tadi dunal kamil, imane ra sempurna ngono kuwi ya. Imane ya sedeng. Ya, kemudian sing ketiga naqisul imani atau fasikon tadi itu adalah dzalimun li nafsi, orang-orang yang mendolimi diri mereka seolah-olah orang sholatku bangga deh. Malah sengadan Pak Agan, aku ora sholat. Rumasane ben Pak Agan gondu. Jebule dhek mendolimi diri sendiri. Ora sholat seperti dihukum Gusti Allah. Ana sing ngadan Pak Agan aku mau sholat ning kono, ngalah. Jadi perasaannya dia keluar dari syariat Islam itu dengan bangga. Oh aku gak lakoni syariat Islam ora apa-apa, wis doyan mangan sembarang. Padahal dia dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Kenapa kok bisa dikatakan mendolimi diri sendiri? Diwehi ujian sebentar di dunia itu loh. Ya. Kepengen bahagia sebentar di dunia itu, dia mengorbankan seluruh waktu hidupnya. Akhirate duwi jutaan boh miliatan tahun dijoli ning donya. Dijoli ning donya 50 tahun. Itu dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Nah begitu tambahannya ya, antara istilah di dalam kitab ini sama istilah di dalam Al-Qur'an. Yang mendolimi diri sendiri mu yo gambarane ya cuma sing wajib ae ora genep, sing wajib ora genep, apa neh sing sunah. Sing wajib ninggal gowo, sing haram dilakoni. Naudzubillah min. Sampun Pak Roto.